Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azhara Cahaning Martin dari kelas Pendidikan Matematika 2023 U dengan NIM 23030174142. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori moral. Teori perkembangan moral dibahas oleh dua tokoh. Yang pertama teori perkembangan moral oleh Piaget dan yang kedua teori perkembangan moral oleh Kohlberg. Yang pertama perkembangan moral menurut Piaget. Dalam mengembangkan teori moral, Piaget mengajukan dua kasus yang ditanyakan pada anak-anak dengan usia yang berbeda-beda. Untuk kasus yang pertama, seorang anak laki-laki memecahkan 15 gelas secara tidak sengaja. Sedangkan kasus kedua, seorang anak laki-laki memecahkan 1 gelas ketika dia mencoba mencuri kue. Kemudian Piaget menanyakan kepada anak-anak tersebut, manakah anak yang lebih nakal di antara kasus 1 dan juga kasus 2? Dalam hal ini terdapat dua jawaban yang berbeda. Untuk jawaban yang pertama, anak yang berusia 5-10 tahun menganggap bahwa anak pada kasus 1 lebih nakal daripada anak pada kasus 2 karena fokus mereka hanya pada hasil tindakan dan tidak mempertimbangkan niat dari tindakan tersebut. Sehingga mereka menganggap anak yang memecahkan 15 gelas secara tidak sengaja lebih nakal daripada anak yang memecahkan 1 gelas dengan niat mencuri kue. Kemudian untuk jawaban yang kedua, yaitu anak-anak yang lebih dewasa menganggap bahwa anak pada kasus 2 lebih nakal daripada anak pada kasus 1 karena mereka memberikan penilaian berdasarkan niat dari suatu tindakan yang dilakukan. Sehingga mereka menganggap anak pada kasus yang kedua itu lebih nakal karena dia berniat mencuri kue walaupun gelas yang dipecahkan hanya 1. Untuk memahami penalaran moral anak, Piaget mengamati anak-anak yang bermain kelereng. Kemudian dia menanyakan tentang aturan-aturan dalam permainan. Pada anak usia sebelum 6 tahun, mereka menggunakan peraturan sendiri. Mereka belum mampu berinteraksi secara kooperatif. Sedangkan pada anak usia di atas 6 tahun, mereka mulai menyadari adanya peraturan, walaupun belum mengikuti secara konsisten. Seringkali mereka bermain dengan permainan yang sama, namun dengan peraturan yang berbeda-beda. Anak dalam usia ini melihat peraturan sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh pihak otoritas. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, Piaget mengungkapkan bahwa ada dua konsep utama moralitas, yaitu heteronomous morality dan autonomous morality. Mari kita bahas perbedaan antara heteronomous morality dan autonomous morality. Perbedaan yang pertama, dalam heteronomous morality, peraturan yang kaku dibuat oleh otoritas seperti polisi, orang tua, guru, maupun pihak-pihak otoritas lainnya. Namun pada autonomous morality, intensi lebih penting daripada hasil perilaku individu. Untuk perbedaan yang kedua, dalam heteronomous morality, peraturan bersifat permanen, tidak bisa diubah dan harus dipatuhi. Namun, dalam autonomous morality, ada suatu waktu yang memungkinkan untuk melanggar aturan. Yang ketiga, dalam heteronomous morality, egosentrisme menghasilkan pemahaman bahwa individu lain memiliki cara pandang yang sama, yaitu patuh terhadap peraturan. Namun, dalam autonomous morality, ada kemungkinan orang lain melihat kebenaran secara berbeda. Untuk perbedaan yang keempat, dalam heteronomous morality, tingkat dari hukuman bergantung pada seberapa buruk hasil perilaku individu. Namun dalam autonomous morality, tingkat hukuman harus berdasarkan pada intensi atau niat dan tingkat pelanggaran. Untuk perbedaan yang terakhir, dalam heteronomous morality, perilaku buruk akan selalu dihukum, karma. Misal, seseorang berbuat buruk, kemudian dia terjatuh. Namun dalam autonomous morality, hasil buruk yang terjadi secara kebetulan bukan merupakan hukuman atas perilaku buruk. Itulah perbedaan antara heteronomous morality dan autonomous morality. Piaget juga berpendapat bahwa anak-anak berubah dari heteronomous morality ke autonomous morality melalui perkembangan kognitif dan interaksi dengan anak-anak lainnya. Konflik dengan anak lain dapat memperkuat pemahaman mereka tentang moralitas dan pentingnya kerjasama. Untuk lebih memahami tentang perkembangan moral oleh Piaget, kita akan masuk ke contoh kasus. Di sini, Ariel terjatuh ketika dia berlari setelah mengambil es krim milik temannya. Di sana terdapat Ruby dan juga Eric dengan tahapan moralitas yang berbeda. Yang pertama, Ruby menertawakan hal tersebut dan berpikir bahwa Ariel terjatuh karena dia telah mencuri es krim temannya. Dalam hal ini, Ruby masuk dalam tahapan heteronomous morality, karena dia beranggapan bahwa perilaku buruk akan selalu dihukum. Namun di sisi lain, Eric menolong Ariel yang terjatuh dan menganggap bahwa dia terjatuh karena terdapat batu di tengah jalan. Dalam hal ini, Eric masuk dalam tahap autonomous morality, karena dia beranggapan bahwa hasil yang buruk terjadi secara kebetulan, bukan hukuman atas perilaku buruk. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang
Teori perkembangan moral oleh Kohlberg. Teori perkembangan moral oleh Kohlberg mempelajari bagaimana anak dan orang dewasa melakukan penalaran moral terkait peraturan yang mengarahkan perilaku pada situasi tertentu. Teori perkembangan moral Kohlberg merupakan penyempurnaan teori moral Piaget. Berbeda dengan Piaget yang mengamati anak bermain, Kohlberg memahami perkembangan moral berdasarkan respon terhadap ragam skenario dilema yang dibuatnya. Salah satu contoh skenario dilema moral yang terkenal yaitu seorang wanita hampir mati karena penyakit. Ada obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tetapi harga obat dijual 10 kali lipat oleh apoteker. Sang suami mencoba ke sana kemari mencari pinjaman. Sayangnya, jumlah yang mampu ia dapatkan hanya separuh dari harga. Sang suami kemudian meminta agar bisa membayar DP ke apoteker, tetapi ditolak. Akibat depresi, sang suami kemudian membobol toko dan mencuri obatnya. Kemudian Kohlberg bertanya kepada orang-orang, benarkah tindakan yang dilakukan sang suami? Kenapa alasannya? Dari jawaban atas pertanyaan skenario dilema moral ini, Kohlberg menyimpulkan ada 6 tahap dengan 3 tingkatan moralitas. 3 tingkatan dan 6 tahapannya sebagai berikut. Tingkat yang pertama ada prakonvensional, terdapat tahap orientasi kepatuhan hukum dan tahap orientasi relativisme instrumen. Tingkat yang kedua, tingkat konvensional. Ada tahap orientasi good boy, good girl, dan tahap orientasi ketertiban dan hukum. Dan tingkat yang ketiga ada tingkat postkonvensional, di mana pada tingkat ini ada tahap orientasi kontrak sosial dan tahap orientasi prinsip etis universal. Agar lebih jelas, simak penjelasan berikut. Untuk tingkatan yang pertama, moralitas tingkat prakonvensional. Di sini ada tahap orientasi kepatuhan dan hukuman. Aturan ditetapkan oleh pihak otoritas, kemudian anak mematuhi aturan agar tidak dihukum. Dalam konteks ini, patuh untuk menghindari hukuman. Akibatnya, aturan bersifat mutlak untuk diikuti. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu orientasi relativisme instrumen. Kebutuhan dan keinginan individu adalah hal yang terpenting. Mereka hanya ingin memuaskan kebutuhan pribadi atau mencari keuntungan untuk mereka sendiri. Dalam tahap ini memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik. Untuk tingkatan yang kedua, moralitas tingkat konvensional. Di sini ada tahap orientasi good boy, good girl. Jadi di sini itu seperti penerimaan sosial. Mereka harus mampu berbuat sesuatu untuk menyelesaikan kelompok sosial tertentu dengan tujuan ingin diterima atau diakui oleh kelompok itu. Selanjutnya ada tahap orientasi ketertiban dan hukum. Aturan dan hukum yang ada di masyarakat menggantikan aturan dari tahap sebelumnya. Jadi individu mematuhi hukum tanpa bertanya dan melanggar hukum tidak dibenarkan, karena ingin mempertahankan ketertiban sosial yang sudah ada. Sebagian orang dewasa masuk dalam tahap ini. Tingkatan yang ketiga yaitu moralitas tingkat postkonvensional. Kohlberg menyatakan bahwa kurang dari 25% orang dewasa mencapai tingkatan ini. Dan tingkatan ini terdapat tahap orientasi kontrak sosial. Menyadari bahwa hukum dan nilai di masyarakat berdasarkan pada pilihan individu dan terbatas pada masyarakat tersebut. Jadi di sini itu lingkupnya sempit. Di sini mereka juga menilai bahwa hukum sebagai sesuatu yang penting untuk menjaga tatanan sosial dan memastikan hak-hak dasar kehidupan dan kebebasan. Percaya bahwa semua orang punya hak yang sama, adil. Dalam tahap ini, hukum atau aturan bisa diubah jika hukum tersebut tidak konsisten dengan hak dasar kehidupan dan dibuat untuk menaungi semua kelompok. Tahap selanjutnya yaitu orientasi prinsip etis universal. Prinsip etika dipilih oleh individu sendiri berdasarkan konsep abstrak seperti keadilan, kesamaan nilai manusia. Keadilan berada di atas hukum atau aturan. Aturan atau hukum yang melanggar prinsip ini bisa dilanggar. Agar lebih memahami tentang teori perkembangan moral Kohlberg, kita akan memasuki contoh kasus. Jadi di sebuah sekolah terjadi perkelahian di halaman sekolah. 2 siswa kelas 12 memukuli Ari. Mereka yang menyaksikan perkelahian berada pada tahap perkembangan yang berbeda. Mari analisis penilaian moral yang mereka lakukan. Pada tahap pertama, kita membuat penilaian moral berdasarkan kepatuhan dan hukum. Perasaan Dimas tentang baik atau buruk terkait langsung dengan apakah dia dihukum atau tidak. Dimas melihat apa yang terjadi pada temannya dan ingin membantu, tetapi tidak dia lakukan karena dia takut guru akan menghukumnya jika dia ketahuan berkelahi. Pada tahap kedua, kita dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Irfan memutuskan untuk turun tangan dan membantu Ari. Dia tahu bahwa dia mungkin akan dihukum, tetapi
dia juga tahu bahwa dia sendiri bisa menjadi korban suatu hari nanti. Jika dia membantu Ari sekarang, dia berharap mungkin Ari akan membantunya di masa depan. Pada tahap ketiga, kesesuaian antar pribadi dan kesepakatan memandu penilaian moral kita. Reno melihat perkelahian itu dan ingin ikut campur, tetapi ketika dia menyadari bahwa semua orang hanya menonton, dia memutuskan untuk tidak terlibat dan dia ingin orang lain melihat bahwa dia adalah siswa yang baik yang sesuai dengan etika masyarakat. Tahap 4, kewenangan dan menjaga ketertiban sosial. Ketika guru melihat kelompok tersebut berkelahi, ia langsung turun tangan dan berteriak, "Berhenti!" dan dilarang berkelahi di sekolah. Dia merasa bahwa penting untuk mengikuti aturan, jika tidak kekacauan akan terjadi. Dia merasa sudah menjadi tugasnya untuk menegakkan aturan yang menopang berfungsinya masyarakat. Pada tahap kelima, kita memahami peraturan sebagai kontrak sosial dan bukan tatanan yang ketat. Firda yang memperhatikan dari jauh tidak yakin bagaimana perasaannya tentang hal ini. Baginya, aturan hanya masuk akal jika memiliki tujuan yang benar. Jelas sekali peraturan sekolah melarang perkelahian, tetapi mungkin Ari akhirnya pantas untuk mendapatkan pelajaran, karena baru kemarin dia meninju seorang gadis muda kelas 10. Pada tahap ke-6, kita dipandu oleh prinsip-prinsip etika universal. Semua yang terlibat kini harus menghadapi kepala sekolah. Dia pertama-tama menjelaskan peraturan sekolah dan mengapa peraturan itu ada. Dia kemudian mengklarifikasi bahwa aturan hanya valid jika didasarkan pada keadilan. Komitmen terhadap keadilan disertai dengan kewajiban untuk tidak menaati aturan yang tidak adil. Prinsip moral tertinggi kepala sekolah adalah kasih sayang. Ia percaya bahwa semua orang harus belajar memahami sudut pandang satu sama lain, dan bahwa mereka tidak merasa sendirian dengan perasaan mereka. Demikian teori perkembangan moral yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.